Halo saudaraku, di mana saja berada, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara-saudaraku di mana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, dan yang paling penting, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk kita berdiskusi lebih lanjut menyangkut kasus korupsi yang terjadi pada Bank NTT dengan nilai kerugian yang cukup fantastis, yaitu sebesar 100 miliar rupiah, yang sebagaimana pada video sebelumnya kita tahu bersama bahwa kasus tersebut mandek di tangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi untuk mencari tahu mengapa sampai kasus tersebut mandek di tangan penyidik OJK dan langkah-langkah apa yang seyogianya harus dilakukan untuk mendorong OJK agar kasus tersebut dapat diteruskan ke tingkat penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Saya mengajak saudara-saudaraku untuk kita mengutip media Floresa tertanggal 22 Juli tahun 2024. Satu tersangka kasus dugaan kredit fiktif Bank NTT menang pra peradilan, OJK masih dalami putusan. Demikian judulnya. Salah satu mantan petinggi Bank NTT menang dalam gugatan pra peradilan melawan penetapan status tersangka oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan terkait kasus kredit fiktif. Dalam putusan yang dibacakan pada 19 Juli, Budi Prayitno, Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan penetapan tersangka Absalom Sine yang menjadi pelaksana tugas Direktur Utama saat pengucuran kredit tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, Rian Fritz Kapitan, salah satu kuasa hukum Absalom Sine, mengklaim ada dua hal yang dilanggar penyidik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sehingga penetapan tersangka kliennya tidak sah. Pertama, sebelum jadi tersangka, Absalom tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh penyidik, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemeriksaan tersebut agar dia bisa mengajukan pembelaan diri. Kedua, penetapan tersangka Absalom tidak didukung dengan adanya bukti permulaan yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan unsur pasal yang disangkakan. Salah satu bukti permulaan yang harus dimiliki oleh penyidik dalam penetapan tersangka karena diduga melakukan pelanggaran pasal 49 Undang-Undang Perbankan adalah minimal harus ada keterkaitan harus ada keterangan dari ahli laboratorium forensik bahwa ada dokumen Bank NTT yang dipalsukan. Dari informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata setelah kasus tersebut disidik oleh OJK dan ditetapkan tersangka atas nama Absalom Sine, tersangka tersebut mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim mengabulkan permohonan pra peradilan dari tersangka tersebut dengan alasan bahwa tersangka tersebut tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Memang ketentuan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi mengatur soal itu. Kemudian yang kedua, hakim menyatakan mengabulkan permohonan karena tidak ada hasil
uji laboratorium forensik atas dokumen bank NTT yang dipalsukan tersebut. Dua hal ini yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan. Nah, saya pikir kita sampai kepada pertanyaan, apakah terhadap putusan pra peradilan tersebut kita, masyarakat NTT, harus diam? Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota selaku pemegang saham di Bank NTT harus diam? DPRD sebagai perwakilan rakyat NTT harus diam? Saya pikir tidak. Saya pikir langkah yang perlu kita lakukan, semua pihak lakukan, adalah bagaimana kita mendorong otoritas jasa keuangan untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap pra peradilan tersebut. Karena pra peradilan tersebut tidak mengatur soal material, hanya formil. Nah, kekurangan formil yang disampaikan dalam putusan pra peradilan tersebut seyogianya lah harus segera dilengkapi. Dalam hal ini, penyidik otoritas jasa keuangan segera menerbitkan sprint penyidikan ulang, kemudian segera melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen yang dipalsukan tersebut, sehingga dua hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pra peradilan tersebut dapat dipenuhi dan dilanjutkan proses penyidikannya lagi. Dan saya pikir kalau ini dua hal ini dilakukan, penyidik akan dengan mudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk diserahkan ke tingkat penuntut umum dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini tergantung kemauan kita, tentunya kemauan political will dari Gubernur NTT dan kepala-kepala daerah di tingkat kabupaten kota yang menjadi pemegang saham daripada Bank NTT. Dan ini juga perlu political will dari DPRD provinsi berkolaborasi dengan gubernur. Saya pikir itu langkah yang paling pas. Berkolaborasi, DPRD berkolaborasi dengan gubernur dan bupati kepala daerah NTT mengambil langkah-langkah untuk mendesak OJK untuk kembali memproses kasus tersebut sampai tuntas demi rasa keadilan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Demikian rekomendasi yang dapat saya sampaikan menyangkut persoalan korupsi 100 miliar di Bank NTT. Pada akhirnya saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di mana saja berada yang telah memberikan semangat, dorongan terhadap kehadiran channel ini. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada saudara-saudaraku, jikalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar dan kami akan berusaha sedapat mungkin untuk membalasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada diskusi kita kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya.